Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bahasan kita tanda-tanda dan ciri-ciri hari kiamat. Yang ke-27. Tanda-tanda hari kiamat ke-27 mencampurnya fahsya, perbuatan keji atau ucapan keji, pemutusan tali silaturahmi dan buruknya hubungan bertetangga. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul banyak perbuatan dan perkataan keji, pemutusan silaturahim dan jeleknya hubungan bertetangga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pertanyaan saya, ini terjadi tidak? Terjadi. Alasan duniawi putus silaturahim. Alasan sakit hati putus silaturahim. Alasan karena orang tidak mau datang ke rumah kita putus silaturahim. Di luar itu caci maki, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak sesuai, perkataan yang tidak baik, itu menjadi kebiasaan. Habis kita sudah caci maki orang, baru kita berkata astagfirullah, mohon maaf. Dan hal itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jangan anda berlaku sesuatu kemudian minta maaf. Jangan anda berlaku sesuatu kemudian minta maaf. Akhirnya menjadi kebiasaan. Senaja salah kemudian minta maaf. Senaja salah minta maaf. Senaja salah minta maaf. Itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekarang bukan hanya tersebar keji, tapi sudah kita mendengar seorang anak boleh berkata kotor terhadap orang tuanya. Dan sebaliknya, seorang tua sudah tidak menghitung perbicaraannya terhadap anaknya. Dan itulah sesuai janjian saya yang akan memberikan ceramah khas di rutin kuliah duha itu, tapi saya khususkan bukan karena ulang tahun ya, tapi khas saya sebagaimana saya janji kemarin adalah 10 kata yang bahaya yang menghancurkan hati anak kita. Banyak sekarang orang bertanya, kenapa anak saya malu, kenapa anak saya tidak berani, kenapa anak saya tidak bisa pintar, kenapa anak saya tidak bisa salih, salihah. Sebabnya ada 10 kata di belakang itu. Sebaliknya karena ada 10 kata buruk yang menghancurkan perasaan anak kita, akhirnya menjadi malu, takut, tidak berani, tidak percaya diri, kecil hati. Tapi dibanding itu saya juga menyampaikan penggantinya, supaya kalau anda sudah tahu kata-kata buruk, tapi penggantinya apa? Kita alhamdulillah ada juga 10 kata baik yang menanamkan kepercayaan dan kejujuran di hati anak kita. InsyaAllah hari Ahad tanggal 3. Di luar qati'atul rahim, putusnya silatul rahim, padahal salah satu murah rizki, mendatangkan rizki, di antara 10 hal yang mendatangkan rizki, salah satunya adalah silatul rahim. Silatul rahim bukan hanya menjamin murah rizki, tapi juga menjamin panjang umur. Silatul rahim. Dan silatul rahim yang paling ikhlas, kita bersilatul rahim sama seorang yang kita tahu orang itu suka menyakiti kita, tapi tetap kita datang. Ada satu cerita, seorang ulama mendengar seorang tetangga mencaci maki dia. Begitu dia mendapatkan berita, dia berkata, apa yang saya boleh balas? Tak mungkin seorang ulama yang sudah memahami agama balas dengan kata yang tidak baik.
Akhirnya dia membawakan kurma rutab, tahu rutab, kurma setengah matang itu. Terus dia datang ke rumah tetangganya, dia menghadiahkan. Ulama berkata sama tetangga, kamu menghadiahkan kebaikanmu, dan saya tidak mungkin membalas. Oleh karena itu saya menghadiahkan sesuatu yang terbaik yang ada di rumah saya adalah kurma yang setengah matang. Karena orang yang mencaci maki, berkata keji sama seorang, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, pahala amal salihnya orang itu diambil oleh seorang yang dicaci maki. Malah saya pernah membaca sebuah buku, ada sebuah perkataan ulama, terima kasih kepada seorang yang mencaci maki saya karena dia memberikan amalan ibadahnya tanpa saya capek. Betul, dapat pahala lagi santai di rumah. Tak tahu di belakang kita di macam-macam, biarkan saja. Saya paling senang perasaan saya kalau saya tahu ada seorang, dan itulah menjadi ujian bagi saya, bagaimana saya menjaga diri dan menahan diri dan memaksa diri tetap berlaku baik, khususnya terhadap orang yang benci sama saya. Dan insyaAllah dalam hal itu, insyaAllah dalam lindungan Allah, syaitan tidak akan mampu kalahkan saya, karena saya begitu jaga. Apapun, bagaimana sikap Abdurrahman bin Auf rahimahullah. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat, tapi coba lihat bagaimana sikapnya terhadap seorang yang suka berbuat tidak baik. Orang Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu sahabat yang kaya. Begitu beliau bisnisnya di mana-mana, kekayaannya bagaimana, banyak keluarganya datang ke beliau, suka silaturrahim, sambut baik, berkataan baik, luar biasa keluarganya. Tapi begitu lagi ada masalah dalam bisnisnya, ada masalah dalam usahanya, dan merasa sudah tidak ada sanggupan untuk membantu keluarganya, mulai keluarganya bubar, tidak ada yang mau datang. Istrinya marah, wahai suamiku, kenapa keluarga kamu semacam itu? Kenapa mereka seperti itu? Kalau pas lagi ada banyak uang kok semua datang, tapi kalau pas lagi tak ada yang datang. Berarti mereka bukan ikhlas karena keluarga mencintaimu. Apa kata suaminya? Kenapa sayang berburuk sangka? Alhamdulillah, justru dengan cara ini keluarga saya baik. Dari mana mereka baik? Pas ada dia datang, kalau tidak ada dia datang. Alhamdulillah, itu tanda baik mereka. Contoh apa? Tolong jelaskan, kata beliau. Karena pas lagi ada, mereka datang tidak memberatkan kita. Karena sudah ada, kebetulan lagi ada, jadi kita bagi. Pas lagi tidak ada, mereka tidak datang. Alhamdulillah, karena mereka sudah tahu tidak ada, jadi tidak memberatkan saya, membuat saya malu, tidak bisa memberikan. Berarti mereka betul baik sama saya. Begitu fikirannya, beda sama sikap fikiran istrinya. Oleh karena itu, jangan berburuk sangka sama orang. Apapun yang diberikan, diresponin, tidak diresponin, diterima, tidak diterima, dibalas, tidak dibalas, biarkan saja. Urusan manusia sama Allah. Hidup tenang. Apa yang kamu fikirkan? Ada seorang, baru saja pas lagi saya jalan, dia SMS, saya sudah marah sama kawan saya. Dia lagi curhat, ini istilah curhat. Ini saya marah, padahal saya tahu dua-duanya sangat akrab. Kok tiba-tiba ada SMS saya lagi marah sama ini? Kenapa? Alasannya apa? Dah tahu sikap dia sudah begini begitu. Dah usah pakai was-was. Kalau anda merasa dia tidak baik, anda jadi lebih baik. Anda jadi lebih baik itu. Langsung dia, oh gitu ya. Ya itu gitu ya. Tidak ada lain. Anda mau hidup tenang tidak? Kalau anda memfikirkan dia berubah sikap sama kita, kita berfikir susah, kita sendiri yang menjadi susah, bukan orang lain.
Tapi tetap kita karena ikhlas lillahi ta'ala, kita beri yang baik. Kalau dia tidak baik sama saya, karena Allah saya mau jadi lebih baik. Bukan karena dia, tapi karena Allah. Hidup tenang, selesai semua masalah. Apalagi hubungan kita sama tetangga. Sebagaimana di sini menjelaskan, salah satu ciri hari kiamat sudah berburuk antara keburukan tersebar antara tetangga. Sekarang kita lihat, apalagi sekarang kalau kita sudah di dalam kota, orang tangga dah tahu siapa tetangganya. Dah tahu siapa tetangganya. Hidup, mati, kawin, tidak ada, tidak tahu. Apalagi kalau tetangga kita orang miskin. Kalau dia orang terkenal atau pejabat ya wajar, orang semua tahu. Tapi kalau dia orang miskin, tidak ada yang dihargai, tidak ada yang diperhatikan. Walaupun dia tetangga, miskin. Apa kemaslahatan dia sama dia? Tidak ada kemaslahatan, udah biarin. Malah kita tiba-tiba mendengar ada seorang, dia bilang, tetangga ente sudah istrinya melahirkan. Oh, emang dia melahirkan? Yang melahirkan. Oh, bagaimana bisa dia melahirkan? Ya hamil duluan, kemudian melahirkan. Kok bagaimana bisa melahirkan? Pertanyaan yang aneh. Inilah sebabnya tersebar masalah di antara. Padahal dulu kalau kita kembali kepada sejarah, termasuk non muslim, dia tidak bisa merasa aman. Begitu dia masuk satu negeri atau masuk satu kota, dia bertanya, tetangga saya siapa? Kalau orang muslim, padahal dia non muslim. Kalau tetangga saya muslim, saya mau di situ, saya tempati di situ. Dan ada sebuah kata dalam bahasa Arab, carilah tetangga sebelum mencari tempat tinggal. Betul nggak? Ada di Indonesia juga. Cari tetangga sebelum tempat tinggal. Artinya Anda rencana mau beli satu tempat, mau tinggal di satu tempat, sebelum Anda mengambil keputusan pindah ke situ, coba tanya siapa tetanggamu. Karena tetanggamu itu adalah keluarga kamu, adalah sahabat kamu, adalah tempat curhat kamu, adalah tempat sembunyi kekurangan kamu, adalah tempat membela keluarga kamu kalau kamu berangkat. Begitu juga yang saya masih ingat dulu di kota Madinah, kalau ada orang berangkat tinggalin istrinya sama anaknya, yang urusin mereka siapa? Tetangga. Datang seorang bapak, anak minta izin, anak mau berangkat, ada istri sama anak, ini titipan. Yang urus uang pun bukan titip sama istrinya, tapi uangnya dititip sama tetangga. Apa yang terjadi? Ayah saya mencerita, salah satu cerita, seorang tetangga berangkat, dia menitipkan uang sama tetangganya, tolong uruskan keluarga saya, makanan sehari-hari, sayuran, kebutuhanlah mereka. Begitu selesai, selama berapa bulan, kemudian dia balik. Begitu dia pulang, dia kembalikan titipannya. Dia kaget, kok selama ini kamu tidak melayani keluarga saya? Keluarga inti aman, dan titipan ini saya tidak pernah pakai. Karena saya sebagai tetangga, saya bagi uang pribadi saya. Oh, kalau ada sekarang macam ini, tak bakal banjir Jakarta, tak bakal banjir. Dan di antara cerita saya masih ingat di kota Madinah, masih saya kecil, saya yakin di antara bapak ibu yang usia yang tua, pasti hal-hal semacam yang saya cerita, pasti masa lalu pasti ada. Saya yakin pasti ada. Karena hal kebaikan itu bukan hanya di tanah suci, di seluruh dunia ada kebaikan itu, tetangga menghormati, semua ada, di mana-mana ada. Apa yang terjadi? Karena kita tinggalkan budaya kita, kebaikan kita, Islam kita, kita menjadi Islam, alasannya Islam modern, akibatnya jadi begini. Ayah saya menceritakan pas hari raya, coba lihat keindahan di hari raya. Saya masih ingat pas kecil di bawah sama orang tua, lepas salat Idul Fitri di masjid, kemudian kita pulang. Pertama sebagai keluarga kita kumpul di mana? Di saudara yang tertua. Misal ayah saya punya kakak atau punya siapa, di saudara yang tertua. Kalau ada masih orang tuanya, berarti kita semua kumpul.
Jadi anaknya dan cucu semua kumpul di rumah orang tua. Habis itu kita bobar, masing-masing bersilaturahim. Mulai habis orang tua atau kakak kita atau keluarga yang terutama, kita mulai dengan tetangga. Begitu kita pulang, kita masuk sebuah rumah. Pertama, tidak ada namanya di hari raya Idul Fitri 3 hari, tidak ada di Madinah nama rumah tertutup pintu, tidak ada. Semuanya terbuka. Tinggal kita assalamualaikum langsung masuk. Begitu kita masuk, kalau tidak ada jawaban berarti tidak ada orang di rumah. Bukan berarti kesempatan kita curi, tidak. Karena kesempatan silahkan. Di situ sudah disediain meja, ada makanan, ada juga permen coklat apa yang buat lebaran lah. Kan ada jajan lebaran kan. Kita makan, kita minum sudah selesai. Kemudian ada satu kertas kecil kita tulis, assalamualaikum, selamat hari raya Idul Fitri, kami keluarga besar datang mengucapkan selamat. Assalamualaikum. Begitu dia pulang dia tahu. Begitu kita pulang ke rumah, malah kita baca di antara tamu yang datang ke rumah kita, pas kita lagi tidak ada adalah orang yang kita datangi ke rumahnya. Subhanallah. Aman. Demi Allah jamaah sekalian, saya masih ingat kecil waktu kita keluar belajar di Masjid Nabawi, kemudian keluar ambil wudu. Ini zaman masih apa jalannya masih apa belum 75 70-an 80-an lah 80-an. Kalau 70 saya belum ada ya, 80-an. Tapi ayah saya juga mencerita, saya lihat dengan mata saya sendiri yang sekarang lokasi sudah tidak ada sekarang karena sudah termasuk dalam kawasan Masjid Nabawi sekarang. Dulu gang-gang ya, semua jalan gang-gang itu. Subhanallah, toko mas, jualan mas, tahu mas? Dia tidak tutup pintu. Bagi apa kalau dia dengar azan? Bagi kain, macam sarung, dia tutup, kemudian pergi salat, pulang, jual lagi barang. Sekarang tutup, dikunci, kamera, security, jaga keamanan 24 jam, tetap dicuri. Sekarang orang pintar-pintar lagi, bukan curian biasa. Sekarang orang mau curi, dia cukup berlaku dosa besar, malah dia minta tolong jin supaya kalau dia masuk ke sebuah toko itu tidak dilihat sama orang. Jadi bukan cukup hanya dengan dosa, malah syirik tambah lagi. Demi apa? Demi dapat sedikit uang. Wala haula wala quwata illa billah. Itulah sudah ciri-ciri hari kiamat. Fantas banjir Jakarta 28. Orang tua bergaya anak muda. Dari Ibnu Abbas menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman satu kaum yang menyitir rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada bulu merpati. Mereka tidak akan pernah mencium harumnya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Padahal ada satu riwayat boleh kita cium harumnya surga dari perjalanan 100 tahun. Perjalanan sejauh 100 tahun, masih jauh 100 tahun daripada surga, kita boleh cium harumnya. Di sini hadis memberikan ancaman, tidak akan mencium bau surga, harumnya surga. Artinya apa? Kalau dia tidak mencium harumnya surga, berarti tidak akan masuk surga. Sudah tua, tidak mau akui diri. Tua sudah, alhamdulillah, masih punya umur sampai segini. Apalagi ibu-ibu. Saya tidak akan panjang bicara, tapi anda sudah tahu hadisnya, anda fahami sendiri. Bagaimana anda faham? Terserah. Pokoknya saya sudah sampaikan, ini salah satu ciri hari kiamat. Dan kita melihat, subhanallah, kadang-kadang tidak tahu kita membedakan. Melihat seorang ibu yang sudah usia, sudah tua dengan anaknya, saya fikir kakak adik.
bibirnya merah banget kayak habis makan strawberry. Belum bedaknya, Masya Allah, berapa kilo dia pakai. Fantas berlaku toko bedah ini belum habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar, sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sepertinya Rasul ada bersama kita. Rasul memberikan semua ini berita 1400 tahun lalu, seolah Rasul ada bersama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhati-hati. Jangan kita menjadi orang tanda hari kiamat. Jangan kita termasuk yang menjadi ciri hari kiamat. Hati-hati. Ini ancamannya sangat berat. Tidak akan mencium harumnya surga. Tidak akan masuk surga, na'udzubillah. Harus kita bertakwa. 29 tersebarnya kefikiran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman semakin berdekatan, amal berkurang dan kefikiran dilemparkan ke dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Memang terbukti zaman semakin mepet ya. Kita merasa 1 minggu habis cepat, 1 bulan cepat habis. Alasannya kita mengajak jamaah, suruh berbanyak baca Al-Quran. Ustaz, tak ada waktu. Itu sebabnya berdekatan masa dan zaman berkurang amalan. Tak ada amalan. Yang saya bayangkan, bagaimana Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya, katanya ikuti mazhabnya. Ikuti mazhabnya, beliau mampu mengkhatam Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan 60 kali. Kalau kita sekarang berduduk bersama diri sendiri membaca Al-Quran bukan 60 kali, 3 kali dalam 1 bulan sudah minta ampun. 1 kali aja berat. Belum kita selesai 1 kali sudah selesai bulan Ramadan. Belum khatam 1 kali saja belum tentu. Subhanallah. Saya kemarin Zainah itu yang perempuan yang kecil, insyaallah kita akan bawakan, yang sekarang usianya 4 tahun. Saya bernobrol ya sama dia, bertanya, Zainah, dalam 1 hari kamu berapa khatam bacaan Quran? Langsung dia dengan tulus dan ikhlas jujur, kira-kira berapa? Ini umurnya 4 tahun, yang pasti dipimpin oleh ibunya. Tapi coba apa yang dia jawab. Padahal saya melihat mereka anak-anak normal ya, bukan anak hantu ya. Anak normal sekali, suka berenang, suka main bola, suka nonton TV, suka main PS. Tapi Zainah yang umur 4 tahun, dia baca dalam 1 hari 5 juz. 1 minggu khatam. 5 kali 6 hari sudah 30 juz. Masya Allah. Begitu saya bertanya sama kakaknya Yazid yang sekarang berumur 6 tahun, saya bertanya, apakah pernah lewat 1 hari kamu belum baca Quran? Dia heran pertanyaan saya. Iman ada orang Muslim lewat 1 hari tak baca Quran? Umurnya 6 tahun jawab begini. Subhanallah. Tapi kalau kita melihat mereka, subhanallah, betul-betul anak, subhanallah, luar biasa. Saya tidak akan bisa banyak cerita, tapi anda akan lihat. Memang subhanallah, terlihat sinar wajah dan muka mereka, seluruh badan mereka. Yang saya juga melihat salah satu peristiwa yang dahsyat, kakaknya lagi yang bernama Tabarak, yang paling besar, umur 9 tahun. Waktu kita makan siang di salah satu restoran diundang oleh seorang di sana di Malaysia. Begitu karena acara kita padat,
Dan ini tabarak, padahal kita pulang malam, tapi dia yang bangun dan minta azan subuh. Umur dia 9 tahun, dia minta azan subuh, bangun. Malah dia yang kadang-kadang membangunkan orang tua, bukan orang tua yang membangunin anaknya. Karena dia merasa, saya melihat dia agak capek. Kadang-kadang kalau kita order makanan lumayan lama ya, apalagi kalau makanan Arab. Jadi kita kebetulan waktu itu di Malaysia di restoran Arab diundang sama satu orang. Begitu kita sudah minta menunya dan pesan makanannya, tabarak itu saya lihat dia capek. Kemudian dia taruh kepala di atas meja, kemudian tidur. Saya melihat, Masya Allah, tidurnya pun manis. Begitu yang saya melihat keadaannya tidur, dan saya perasaan saya kasihan, mereka capek, padahal anak perlu istirahat, suka main, mau jalan-jalan. Apalagi daerah Malaysia kan orang daerah wisata yang suka jalan kemana-mana. Tak pernah mereka minta mau jalan-jalan. Sampai dia berkata sama bapaknya, bah, kalau tidak ada acara, kita tidak ada ceramah lagi, tidak ada program lagi, kalau ada waktu kita boleh jalan-jalan, kalau tidak ada waktu tak apa-apa. Begitu dia ngomong sama bapaknya. Begitu saya melihat seorang yang bernama tabarak tidur sambil menunggu makanan, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bangun, tapi saya lihat dalam matanya dan mukanya belum tidur, masih belum sadar ya. Tapi dia baca Quran. Dia baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yaf'alu. Tidur lagi. Sungguh saya nangis. Subhanallah. Ternyata anak itu mimpinya saja Quran. Mimpinya saja Quran. Kita mimpi apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Ternyata banyak bocor dalam hati kita. Banyak yang bocor dalam hati kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu selamat dunia akhirat. Itu yang hanya saya doakan. Allah Maha tahu kekurangan kita, kelemahan kita, dosa maksiat kita lahir batin, terang-terangan sembunyi. Allah Maha tahu semua. Yang saya hanya harap, ya Allah, ampuni semua jamaah yang hadir. Ampuni segala dosanya, tutupi segala aibnya, sempurnakan amalannya, cahayakan kalbunya, sucikan jiwanya, selamatkan dan bahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tersebar kekikiran. Tahu kikir? Pelit ya, bakhil. Kalau disebut kata bakhil aja sudah rasanya aja dah enak, pahit. Padahal bahasa Arab ya, tapi sebutnya aja pahit. Coba bayangkan, bawakan orang asing yang tidak bisa berbahasa Arab. Saya pernah bawa seorang barat, saya bertanya, kira-kira mana kata yang bagus, mana yang tidak bagus. Dia tidak faham bahasa, tapi dengar saja. Saya bilang, karim, bagus. Bakhil, langsung begini dia. Subhanallah, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua berkataan-berkataan yang tidak baik, ada respon dalam hati kita, perasaan kita tidak baik juga, biarpun tidak mengerti bahasanya. Subhanallah, itu yang perlu kita perbaiki. Dan dalam hal kikir itu bukan dalam hal kikir pelitnya, maksudnya pelit dalam harta dan infak dan sedekah, tidak. Berpelit sama keluarga, pelit sama diri sendiri, pelit dan termasuk dalam ibadah, termasuk dalam salawat. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad SAW tidak bersalawat, termasuk orang pelit. Padahal kita duduk di satu majlis, berapa banyak kita sebut nama Nabi Muhammad SAW, hanya 10 kali kita ikutin dapat syafaat. So, 1 kali kita bersalawat, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Subhanallah. Oleh karena itu, perbaiki. Jangan jadi kikir. Bapak Ibu harus yakini tidak akan bawa apa-apa keluar
dari dunia ini kecuali amal saleh. Orang kaya hidup di rumah macam istana, orang miskin tidur di bawah jembatan, tapi kuburannya nanti di ujungnya sama. Tak ada beda. Jangan berfikir orang kaya punya kuburan VIP. Tak ada kuburan VIP. Semua sama. Tak ada kuburan connecting. Semua sama. Oleh karena itu, itulah yang kita harus berjuangkan, dan itulah yang harus kita fikirkan. Tidak akan bawa pulang apa-apa, hanya amal saleh. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا